Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita akan bahas geologi nomor 2425. Kita akan masuk ke soal berikutnya. Yang pertama nomor 24. Panas bumi termasuk di dalam energi yang terbarukan dan menjadi salah satu sumber energi yang akan dikembangkan saat ini di Indonesia. Energi panas bumi memiliki hal-hal yang menguntungkan dan juga tidak menguntungkan. Hal-hal berikut yang termasuk yang bersifat positif. Kecuali kalau di sini kita lihat, kita cuman lihat yang berarti kalau di sini ada kecuali kan. Berarti kita lihat mana yang sekiranya ini negatif tuh, atau dampak negatifnya. Yang A, dapat diandalkan, ramah lingkungan, dan memiliki potensi besar. Ini merupakan hal-hal positif, sedangkan yang kita cari adalah hal-hal negatifnya. Nah, coba kita bahas dulu. Yang A, energi panas bumi itu memang bisa diandalkan karena sumber energi ini itu relatif stabil dan berkelanjutan. Sumber panas bumi ini berasal dari energi yang tersimpan di dalam bumi. Jadi ini sumber energi yang terbarukan kan, yang tidak akan habis dalam jangka waktu yang dekat. Karena kita kan nggak tahu bumi akan berakhir kapan. Sehingga selama bumi masih ada, panas bumi ini bisa dimanfaatkan. Kayak gitu. Jadi ini adalah opsi yang positif. Terus yang B, menghasilkan limbah dalam kasus tertentu menyebabkan gempa bumi. Nah ini kan udah, kalau dibaca ini kayak negatif gitu, kelihatannya negatif. Nah makanya di sini jawabannya adalah yang B, udah ketebak, ya kan? Karena kita cari yang negatif. Tapi kita coba bahas lagi. Nah, yang B ini merupakan salah satu kekurangan dari energi panas bumi, yaitu menghasilkan limbah. Nah, selama proses ekstraksi, jadi kenapa bisa dihasilkan limbah? Jadi selama proses ekstraksi energi panas bumi, mineral dan gas kayak golongan hidrogen sulfida, karbon dioksida, dan juga senyawa lain itu bisa terbawa dan perlu dikelola dengan hati-hati untuk menghindari pencemaran lingkungan. Terus, di beberapa kasus, injeksi fluida itu bisa dalam proses pengambilan energi itu bisa memicu gempa bumi kecil. Jadi yang itu juga benar. Jadi dalam kasus tertentu bisa menyebabkan gempa bumi. Fenomenanya disebut sebagai induced seismicity dan bisa terjadi ketika tekanan dari fluida yang disuntikan itu menyebabkan pergeseran pada patahan geologi yang sudah ada. Nah, ini kan bukan keuntungan, bukan yang bersifat positif, sehingga jawabannya yang B. Sedangkan kalau jawaban lainnya, ini benar. Kayak sistem panas bumi dapat menyediakan pemanasan dan pendinginan dengan memanfaatkan perbedaan antara suhu permukaan dan suhu bawah tanah. Ini positif. Jadi kayak pompa panas geotermal itu dapat digunakan untuk mengambil panas dari tanah di musim dingin dan mengeluarkan panas ke tanah di musim panas. Jadi dia adalah sebuah teknologi. Terus yang D, panas bumi tidak menimbulkan gas rumah kaca yang signifikan. Ini juga benar dan ini bersifat positif. Jadi salah satu keuntungannya itu nggak menghasilkan gas rumah kaca. Nah ini beda dengan eh, bahan bakar fosil yang lainnya yang mengeluarkan karbon dioksida dan juga gas rumah kaca. Terus yang E, pembangkit listrik tenaga panas bumi memanfaatkan uap panas yang berasal dari bawah permukaan sehingga tidak merusak permukaan bumi. Ini juga dampak positif yang bersifat positif, tidak merusak permukaan bumi. Jadi dari keseluruhan jawaban yang betul adalah yang B. Oke, terus yang nomor 25 ini geologi terakhir, nanti kita lanjut ke meteorologi. Dalam mengukur kelarangan suatu daerah, seorang pengamat dapat menggunakan kompas geologi yang memiliki klinometer untuk memperoleh data derajat maupun persen kemiringan suatu lereng. Dalam melaksanakan hal tersebut, pengamat perlu menembak dengan alat tersebut suatu objek yang berada di puncak lereng. Pada gambar diperlihatkan beberapa cara dalam memperoleh data derajat sesungguhnya. Suatu lereng, cara yang benar terdapat pada gambar. Ya teman-teman, mungkin nanti teman-teman bisa belajar kompas geologi secara mandiri, ya karena kita perlu alatnya. Nah, biasanya untuk menembak itu gimana ya? Kalau ini kalau dijelaskan teori sebenarnya susah.
Tapi yang kalau kita lihat di sini, pasti kalau menembak, menembak tuh kayak mengkeker, keker apa ya? Jadi ada bolongan kecil, lubang kecil, dan itu dipaskan pada ujung atau puncak dari objek yang akan diukur kemiringannya. Jadi pasti alatnya itu ada di matanya, bukan ada di kaki. Nah ini kan di kaki nih. Ini salah, salah. Jadi antara B, C, dan E. Nah, kalau kita mengukur, kalau kita lihat E dan C itu sama, sehingga pasti bukan jawabannya, ya kan? E dan C salah, E dan C salah. Karena juga di sini yang ditembak itu adalah bagian bawah pohonnya, bukan bagian atas. Sehingga jawabannya yang paling benar adalah yang D. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke meteorologi. Semangat.